Oke, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang penggunaan eh, fasilitas mirror atau yang fungsinya untuk menduplikasi objek dalam AutoCAD. Yang pertama kita gunakan menduplikasi objek dengan cara mencerminkan objek. Kita siapkan dulu objeknya. Kita menggambar dengan 3D as isometric. Kita siapkan sumbu XYZ-nya. Kemudian kita gambarkan objeknya dari top, sekalian mengulangi materi yang lalu. Saya buatkan objeknya. Ini objeknya dari garis. Saya satukan menjadi satu objek dengan legend. Ini menjadi satu objek. Kemudian saya revolve. Ini sumbu skuternya ini. Oke, ini objek saya. Coba kita lihat dengan tampilan isometrik. Mungkin secara visual realistis. Saya sukanya warna kuning biar lebih jelas gambarnya. Nah, ini objeknya. Kemudian kita coba masuk pada penggunaan mirror ya, mirror 3D. Nah, jadi dari menu modify, kemudian Anda pilih 3D operation, kemudian pilih 3D mirror. Ini kita akan menggandakan objek ini. Select objek, mana objek yang mau digandakan secara cerminan ya. Nah, kemudian ini objek ini mau saya gandakan dengan cermin. Dengan bidang cerminnya adalah bidang ZY atau YZ. Kemudian kita ketik aja YZ. Oke, kemudian kita tentukan bidangnya ya. Bidang kopinya dari objek ini. Ya. Oke. Delete source object, apakah objek sumbernya mau kita hapus? Ya. Kalau kita hapus nanti aslinya sumber dasarnya hilang, tapi kalau n no ya berarti masih ada. Dan di sini dalam kurung n berarti sudah pilihannya n, langsung kita enter aja. Nah, ini dia objeknya. Jadi objek ini di copy dengan cara mirror ya. Ya, cerminannya objek ini. Dan misalnya saya geser seperti itu. Oke, ini objeknya. Ya. Oke, yaitu fasilitas menggandakan objek dengan menggunakan menu mirror ya. Oke, itu untuk mirror. Berikutnya adalah menggandakan dengan menggunakan 3D array rectangular. Di sini ada modify. Kita menggandakan objek ini menggunakan 3D array. Kemudian select objeknya. Kemudian kita enter. Nah, kita pilih di sini R rectangular, ya berarti sudah terpilih R dalam kurung, berarti kita enter aja.
Nah, tentukan berapa jumlah baris. Nah, jadi nanti ini akan tersusun beberapa baris dan berapa kolom. Berapa baris, berapa jumlah objek berdasarkan baris yang mau kita copy. Misalnya 3 ya. Kemudian berapa jumlah kolomnya, berapa kolom barisnya. Mungkin 5 kolom. Berapa tingkat, berapa level? Mungkin 2. Kita buat 2. Kemudian jaraknya, jarak antar objeknya berapa? Mungkin kita kasih angka 200. Nah, begitu juga dengan jarak berdasarkan kolom. 200 juga. Antar levelnya, tingkat atasnya 200. Ya, ini dia objeknya yang kita copy. Jadi ini ada objek kita copy berdasarkan arraynya, persegi ya. Satu objek, kemudian ada 3 ke kanan ya, kolom, kemudian ada 5 objek ya, barisnya 1, 2, 3, 4, 5 objek. Kemudian levelnya ada 2. Nah, ini dia objeknya. Kalau kita lihat, perhatikan. Ya, ngopi objek dengan rectangular. Oke, itu mengopi objek dengan rectangular, persegi. Berikutnya mengcopy objek dengan cara polar ya. Kita pilih modify yang tadi. Kemudian tree operation, kemudian array, kita pilih objeknya yang mau di copy. Nah, ini kalau tadi kita rectangular, sekarang kita pilih yang polar. Ya, mengcopy dengan cara berputar ya. Polar. Nah, kita pilih objeknya, kemudian pilih polar P, kita ketik P. Nah, kita tentukan berapa jumlah itemnya yang mau kita copy. Mungkin ada 5 ya, yang untuk kita gandakan ya. Nah, perputarannya berapa? 360 derajat. Nah, apakah objek aslinya kita putar juga? Kita pilih saja no. Nah, kita tentukan center point-nya, titik pusatnya di mana. Kemudian second point-nya di mana? Sini. Baik, untuk contoh lain kita coba ganti objeknya, kotak ini ya. Kita modify, kita copy dengan cara polar. Objek. Kemudian kita pilih P, polar. Kemudian kita tentukan berapa unit, berapa biji ya. Misalnya 4. Kemudian ini akan berputar 360 derajat. Objeknya akan terputar ya, yes. Kemudian kita tentukan titiknya, titik pusatnya di mana objek-objek tadi akan memutari ya. Ada 4 titik ini, kita klik seperti ini. Nah, ini tadi ya, ini objeknya tadi. Nah, ini ada 4 objek ini. Ya. Ya, ini objeknya 4. Ya, berputar tadi. Baik, mungkin begitu untuk
menggandakan objek ya.